Jadi ini tuh kayak akar-akar gitu si mukanya tuh, pokoknya merah hancur banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pandawana, masih bersama saya Iqbal. Jadi kawan-kawan, terima kasih yang sudah subscribe channel ini, terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa komen, like, sama bagiin ke grup-grup keluarga ya, biar makin banyak yang nontonnya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu, bisa dibilang Teh Herna masih punya cerita serem ya Teh ya. Nah, ceritanya di mana Teh? Kalau untuk yang sekarang mah paling saya nyeritain yang kemarin-kemarin saya mau liburan, ceritanya mau liburan. Kumaha damang Teh? Alhamdulillah. Jadi ceritanya lagi liburan tahun berapa Teh? Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Tahun kemarin. Langsung deh ceritain ke subscriber biar mereka langsung nonton. Jadi awalnya kan emang tahun kemarin kita baru aku ya gitu ya, aku baru nikah. Kata temen, Wak, emang makin pada manggil Wawa gitu ya. Wak, healing dong, masa udah nikah kagak ada healing-healingan. Ya udahlah, kita ke Cipanas aja, Garut. Nah, singkat ceritanya kita tuh udah siap mau berangkat. Banyak yang ikut ya? 3 keluarga jadinya. Jadi teman aku berdua kan bawa keluarga masing-masing gitu. Pada bawa anak kecil pula gitu kan. Nah, singkat ceritanya kita pas berangkat di perjalanan ya lumayan cukup jauh kan gitu ya, dari sini ke Garut gitu. Nyampe di sana udah kemalaman, pas mau renang gitu, tanggung lah jam 11 udah mau tutup gitu. Kemana dong ya? Nyari lagi ke tempat lain, masih tetap sama gitu. Jadi sampai jam 12 anak-anak kasihan kalau misalkan nanggung gitu kan. Nah, pas gitu ya udahlah kita nyari penginapan aja. Langsung nyari penginapan ya? Nyari penginapan, udah nyari penginapan aja. Katanya kata temen nyari Wak yang 3 kamar gitu. Ya udah kan emang kita 3 keluarga gitu. Pas nyari ke sana cuman ada yang 2 kamar gitu kan. Nah, si suami ngomong, ya udahlah kita lihat di Google katanya gitu ya. Mumpung masih belum nyampe jam 12. Nyari di Google, dapatlah satu penginapan. Pas kita telepon ada kamar kosong katanya 3 kamar. Ya udahlah kita langsung coba aja, kasihan anak-anak kata aku gitu. Kan anak-anak udah pada ngantuk pula gitu kan. Ya udahlah nanti ke sana. Pas datang ke hotel, pertama awal ngeliat banget gitu ya, awal depan hotelnya kayak yang udah lama gitu kan, udah lama tua gitu ya. Kayak yang udah tua gitu. Itu di daerah Garutnya di mana? Daerah dekat Cipanas itu. Lupa hotel. Masih daerah situ sih, cuman lupa hotelnya hotel apa gitu. Kan gerbang utama tuh mestinya yang terbuka tuh gerbang utama gitu. Gerbang utama udah pakai rantai. Jadi kita ngambil masuk ke gerbang alternatif gitu kan. Pas masuk, lihat masuk, ada patung wayang, sini ada patung ikan. Berasa horor kan kalau udah ngelihat ada patung wayang kan. Ya udahlah biarin, nggak apa-apa, kita masuk aja situ, cobain. Udah kemalaman. Pas udah nyampe dari situ, anak-anak udah pada naik semua. Wah, aku di sini, wah, cepet naik ke atas. Pas naik ke atas, udah di situ aku ngeliat-liat dulu kamar kan, pertama kamar berasa beda banget gitu kan. Mana kita bawa anak-anak kecil pula gitu. Masuk, saya pas masuk kamar nyoba dilihat, itu anak-anak udah pada langsung plek, pada tumbeng gitu karena capek, udah pada tidur. Waduh, mau pindah lagi, kasihan anak-anak kata gue gitu. Cuman perasaan agak beda gitu kan. Nah, dari situ yaudah kita makan aja dulu gitu. Sayang kalau dibesokin basi kata gue. Udah beres makan, lihat air minum tinggal dikit. Oh, di sebelah sana ada galon pas tangga gitu. Pas masuk ngambil air galon, beda banget, berasa berat semua. Itu waktu pas nginep di sana cuma keluarga Teteh aja atau ada yang lain juga yang nginep di situ? Nah, kebetulan pas di bawah tuh ada orang yang nginep di situ di bawah. Cuman kan pas di atas tuh 10 kamar. Jadi pas tangga 5 ke sini, 5 ke sini gitu kan, si ruangan-ruangannya itu. Cuman yang waktu di atas nggak kelihatan ada orang di luar gitu.
kita masuk aja, mungkin memang kitanya memang ada agak pecicilan juga gitu, ngomongnya kemana karep lah gitu ya. Mana aja. Udah diomongin gitu juga, jangan pada berisik, orang lain pada keganggu ntar gitu kan, orang mau istirahat. Iya. Nah, aku tuh ngambil air, berasa beda pas kayak lihat ada anak kecil gitu lari, oh mungkin yang di kamar sana. Bodo amat gitu ya, aku nggak ada feeling apa gitu. Pas udah beres makan, kita main game, terus pada pecicilan, pada cowok-cowok juga pada pecicilan gitu ya. Si istrinya yang temen aku yang si Ahmad lari dari kamar, tetes, kenapa ini orang, kata aku gitu. Dia kan aku duduk posisi kayak gini nih, dia tuh langsung duduk gitu. Aku gimana tuh teh, gimana apa, kan saya jadi bingung gitu kan. Cepat tuh teh, tolong teh, kenapa? Aku tuh memang udah ada firasat, ini nggak akan bener gitu ya, nggak akan bener. Ya udahlah, di situ pas nyampe udah cerita, dia udah agak tegang, udah shock juga gitu ya, hampir matanya tuh emang berbinar-binar kayak mau nangis gitu. Sok cerita, kenapa? Aku tuh kan lagi netain anak, terus di dinding ada yang lewat, nembus gitu kan. Jadi ada bayangan gitu, bayangan lewat, bayangan hitam yang lewat, bayangan hitam sih. Dia katanya bawa masuk ke kamar sebelah. Udahlah, mungkin kamu mah mimpi, cek aku tadi gitu. Udah yuk masuk aja, masuk dulu. Dia tuh nggak mau masuk, malah ninggalin anak-anaknya 2 di situ lagi pada tidur. Nah udah gitu, aku mau ngantuk lah, aku mau tidur. Masuklah aku sama suami. Udahlah, kalian mau ngobrol, aku mah ada tidur, saya capek. Ya lagian kan suami yang nyetir juga kan gitu. Pas baru aja masuk, baru aja tiduran, emang depan kasurnya tuh depan pintu banget gitu kan. Pas itu anak aku udah tidur duluan gitu. Pas awal masuk tuh udah langsung plak aja tidur. Pas dia masuk baru aja pas aku sama suami masuk baru aja rebahan, teriak yang berempat itu, suami istri semua gitu ya, 2 pasang itu teriak, Wawa, apaan sih, kata gitu. Keluar lagi aku, Wawa, barusan ada yang nangis loh, tapi di kamar aku, katanya gitu. Aku tuh ngeliatin dikira sih masih kalis, ada anaknya gitu. Tapi yang nangisnya suara anak kecil, suara perempuan, jadi kayak yang nangisnya tuh kayak yang sakit hati, katanya gitu. Sugesti lah, mikir aku gitu ya, sugesti. Memang perasaan udah agak merinding juga gitu. Biar netralin suasana ya. Biar nggak pada takut, sugesti, udah kalian tuh kecapean tuh pada tidur makanya. Tapi suara nangis, dekeh itu ngomongnya, suara nangis. Ini kenapa sih? Please lah, jangan mengganggu, ya aku teh jangan mengganggu lah, kita teh lagi transit ke sini. Ya udahlah, biarin, nggak apa-apa sih, udah pada tidur aja. Nah pas lagi pada tidur, aku kan balik lagi ke kamar gitu ya, dari pertama si teman aku ngomong ada yang nangis, ada suara nangis, balik ke kamar mau lihat anak aku gitu. Pas ya refleks lah aku juga, pas mukain pintu kelihatan gitu ya, jadi sekelebatan gitu. Aku shock, itu ada di posisi dekat kaki anak. Sosok perempuan. Ada deket posisi deket kaki anak gitu kan. Pas gitu, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu apa? Aku teriak mau lari lagi ke belakang, tapi posisi ngeliat kayak gini terus gitu ya. Ayah, aku manggil suami. Itu terusnya jadi gagap gitu kan. Jadi emang nampakin, cuman pas datang langsung pergi gitu. Pas aku datang langsung dia hilang. Apa, kata suami? Udah nggak ada apa-apa itu mas. Aku makin nggak tenang ya, nggak tenang, lihat anak-anak kayak gimana. Udahlah, kita jauh aja, nyari lagi penginapan lain, jangan di sini, kata aku. Awalnya tuh pertama aku ngeliat gitu ya, aku yang ngeliat. Terus teman aku, padahal teman aku juga orangnya lempeng gitu kan, orangnya nggak ini. Wah, aku beda rasa loh. Tadi
si Hilda karena yang mana istrinya kan bilang si Hilda tadi lihat orang yang bayangin hitam katanya gitu. Pas kata si teman aku yang itu yang satunya lagi anaknya katanya nangis. Jadi emang kita semua diganggu diinteraksi gitu kan. Aduh please lah jangan mengganggu terus aku ngomong kayak gitu. Ya udahlah jangan udah tidur deh. Pas kebetulan kita pas mau tidur semua udah pada masuk ke kamar, keganggu lagi ada gempa. Entahlah gempa di mana, tapi posisi katanya gempanya di daerah Bumbulang gitu, Bumbulang Garut. Berasa banget. Pas udah berasa kita kan pada lari, apalagi sih ini gitu. Lari pada keluar semua ninggalin anak-anak. Emang orang-orang pada keluar. Oh mungkin emang benar ini gempa. Kata aku gitu. Ya udahlah di mana kita searching daerah mana, ternyata di daerah Bumbulang gitu kan. Oh lumayan lah agak jauh nggak terlalu ini gitu. Pas balik lagi ke kamar udah tidur lah, ini udah 1:30 kata gitu. Besok kan kita nyari tempat yang buat berenang lah gitu. Nah pas udah nyampe mau tidur kita baru tidur aja sambil tiduran sama si suami. Depan tuh kan emang pintu banget gitu kan, pintu ada kaca, ada kacanya kan. Jadi di situ belum ada suara apa-apa, dia langsung kayak gini mukul kaca. Aku pikir teh itu gempa lagi gitu kan. Ya gempa lagi bukan, tapi nggak goyang, cuman kacanya aja kencang gitu kayak yang dipukul-pukul gitu. Apaan sih kata gue. Ya suami langsung keluar. Pas kebetulan pas mau suami bukain pintu banget, teman aku pada keluar semua. Katanya mereka ngeliat juga, yang ngeliat ada yang hitam, ngeliat ada yang perempuan katanya gitu. Pada lari semua. Itu si AA sama si Wawa juga masih pada bangun, kedengeran suara batuknya katanya gitu. Dengan suara batuknya padahal suami saya nggak batuk. Kunci katanya jatuh. Itu masih bangun nih, pada keluar lagi. Pada keluarlah mereka berempat. Udah pas keluar, rada horor kan dari situ ya. Apa sih gitu. Baru aja aku bilang apa sih. Pas ngelihat kayak ke belakang kan ini kasur sebelah sininya itu kan pintu kamar mandi emang agak kebuka pintu kamar mandinya. Aduh itu aku bener-bener shocknya, bener-bener gemeteran sampai pucat sampai nggak bisa turun dari kasur. Pas ngeliat kayak gini lah aku posisi kan mau ngeliat anak gitu kan di belakang aku pas baru mau gini banget dari belakangnya gitu kepala gitu. Cuma kepala aja. Cuma kepala. Cuman rambutnya tuh panjang lebat gitu banyak rambutnya. Ini kalau misalkan bisa digambarin sama aku. Jadi ini tuh kayak akar-akar gitu si mukanya tuh pokoknya merah hancur banget. Shock dong dari situ. Yang lihat cuma teteh atau sama suami? Suami pas ngeliat cuman ada gerakan tek gitu doang. Pintu langsung plak gitu kayak yang dipukulin gitu. Ini apa itu? Shock kan dulu udah nggak ngomong nggak apa gitu gemeteran gini apa nggak tahu pokoknya cepet pengen pagi aku macam gitu. Yang mereka pada keluar semua bahwa gimana ya udahlah kumpulin semua lah anak kebetulan emang kamar yang dipakai sama aku tuh agak luasan gitu. Udah anak-anak semua kumpulin di kamar aku lah. Jadi gitu. Akhirnya di satu kamarin jadi kasur pada dibawain semua orang kita nungguin anak-anak semua, kita orang dewasanya pada bengongnya nungguin anak-anak sampai pagi takut ada apa-apa gitu ya, takut ngeganggu ke anak-anak. Ya udahlah ternyata kita nggak usah tidur. Nah pada kita nggak tidur jam 5:30 lah kita tuh udah jauh lah dari sini juga katanya. Aku tuh posting ya bikin status ya, dengan kata tadinya mau refreshing malah uji nyali di hotel gitu. Nah kita tuh langsung ya udah 5:30 kita semua beresin semua barang, anak-anak pada dibangunin semua, dipaksa bangun. Mau kemana sih anak-anak? Kan aku tuh mau tidur kene. Udah semua pada bangun gitu. Langsung pada kita angkut pulang ya, nyari ke tempatnya ke Cipanas, kita tujuan ke Cipanas. Di situ ada temen juga ngobrol katanya kan memang kita sama anak-anak emang selengehan lah kalau ngomongnya dan black di sini. Maneh di mana gitu kan? Di Garut lah kata aku.
shit Cina kalau misalkan di Garut ya bukan ngomong sama aing dong Cina gitu. Iya. Oh nginep-nginep lah di gua ya Cina gitu kan, gua sana ada tempat lah khusus buat orang-orang yang ini gitu ya, udah nggak usah bayar. Lu mau nginep di mana, dikasih tahu lah, aku lupa gitu hotelnya hotel apa. Anjir geblek, siapa yang nggak lihat berita katanya gitu. Heran kan, berita apaan? Lu nggak lihat berita, Cina dulu juga udah masuk koran Cina. Oh ternyata si hotel ini udah banyak beritanya. Udah ada cerita dulunya gitu. Emang cerita apaan gitu. Tahun 2006 kalau nggak salah kejadiannya. Jadi ada si anak yang nyemplung ke situ, nyemplung kan di tengah itu tuh kayak ada kolam-kolam, tapi kolam tuh cuman ada saungnya doang, tengah-tengah nggak ada jalan akses buat masuk ke saung itu. Nah katanya nyemplung ke situ dia meninggal. Nah satu itu, cuman bungkam sama nggak masuk media katanya gitu, ditutup lah gitu karena kecelakaan. Nah yang keduanya yang katanya tahun 2007-an, masih 2007-an kan, di situ ada yang nginep orang ya anak muda lah, mungkin dia pecinta narkoba gitu kan, overdosis di situ. Emang dia orangnya kurus banget gitu, overdosis. Aku udah mikir jangan-jangan orang yang kedengeran suara batuknya itu serak sama teman-teman aku gitu kedengeran, jangan-jangan itu. Terus jangan aku ngelihat sekelebatan ada cewek, terus sampai terakhir aku ngelihat ada sosok kepala gitu. Dasar geblek, bodoh, dasar sana tolol, sampai marahin ke aku, goblok. Itu tuh sudah dari tahun 2010 juga udah ditutup. Ternyata si hotel itu udah ditutup. Nggak ada operasi, udah ditutup dari tahun 2010 katanya gitu. Lah ya makanya aku shocknya di situ. Lah emang terakhir kasusnya apa yang ditutup? Ada pembunuhan di situ katanya gitu. Jadi ada yang nginap sepasang ya orang yang pacaran mungkin ya. Jadi si orang pacaran itu teh dia nginep di situ. Si pacarnya yang laki-laki ini bawa rombongan teman-temannya. Jadi tanpa pengetahuan si ceweknya itu marah ya, mungkin karena dipakailah sama mereka semua gitu mah. Udah pakai mereka semua kan nggak terima mungkin ya nggak terima ya itu dibunuh di situ. Emang lu kamar nomor berapa? Kata aku teh dari 18, 19, 20. Goblok dasar, kadang omel semua. Posisi itu yang meninggal yang dibunuh tuh di kamar 20. Posisi yang meninggal ternyata di kamar yang tetap tempatin. Di kamar 20. Ya shock dong. Anjir, berarti benar yang kelihatan kemarin yang nangis, yang kayak gitu ya. Yang nangis, yang tapi pas Tete datang gitu ke sana ada operasi gitu, kalau ada resepsionis. Ada, tapi memang anak kecil, bukan anak kecil ya, masih ya sekitar 20-23an lah. Interaksi ngobrol, tapi dia nggak pernah nggak Kang, kok tempatnya sepi gitu. Ya emang lagi nggak ada yang nginep, kayak katanya tuh gitu. Tapi ternyata si hotel ini udah dari dulu udah ditutup. Tidak ada operasi sama sekali. Tidak ada operasi sama sekali. Kita emang bayarnya via transfer juga gitu kan. Nah dari situ tuh dari semalam saya nyari juga orang itu tuh nggak ada gitu. Aku tuh bayar emang transaksi ya transfer buat nginep di situ gitu. Mikir dong goblok nih, teman aku tuh marah-marah. Hotel di tempat tempat pariwisata murah kayak gitu ya. Emang kita bayar cuma 200.000. Biasanya kan hotel paling murah tuh 400, katanya paling murah 3,5 nih. Ini sih udah masuk hotel cuma murah 200.000 kayak gitu kan. Apa bilangnya tuh, hotel apaan? Karena lu tuh harusnya tanya-tanya dulu katanya. Mana kita tahu, waktu kan mikirnya anak-anak gitu kan, anak-anak. Dan yang Teteh lihat waktu di bawah ada orang-orang, berarti bukan orang-orang. Nggak ada justru. Cuma keluarga Teteh aja berarti yang sana. Cuman tiga keluarga gitu. Ya aku sama teman-teman gitu, sama teman keluarga. Dan yang Teteh lihat di sana ada kehidupan, maksudnya ada lampu segala macam. Ada, biasa ada lampu, cuman ada lampu tuh posisi di area kamar. Kalau dari depan tuh udah lampunya cuma satu di tempat resepsionis. Emang gelap. Jadi kesinaran lampu tuh yang dari tempat resepsionis doang. Emang dari situ
punya firasatnya beda dari awal masuk kan gitu ya. Ternyata emang kayak gini. Aduh, saya dasar aku digoblok-goblokin dong sama temen. Goblok dasar lu, suruh nginap di tempat kayak gitu, bukannya di tempat yang agak ramean kayak apa kayak itu udah lama banget dari tahun 2010 tuh udah nggak ada operasi gitu. Shock dong dari situ, bengong antara bingung berarti benar gitu ya, semalam tuh interaksi orang-orang tuh bahkan pagi-pagi ngeliat nggak ada orang gitu. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada. Tapi si hotelnya terawat. Nggak begitu terawat sih, cuma masih kalau rumput-rumputnya emang agak pada tinggi-tinggi, cuman ya aku mikirnya ada orang yang nginep pula di sini. Jadi kalau kehitung tuh di sebelah sini di bawah tuh 3 kamar, yang pakai kamar aku kan bagian atas, jadi 10 jadi 23 kamar lah gitu. Cuman tiga kamar yang kita pakai, yang lainnya kosong. Dan akhirnya ketika udah teteh pulang ada gangguan lagi dari hotel itu? Kalau gangguan dari situ ya emang anak yang mungkin kita sebutnya lumpuh Yuni lah, itu anak yang cewek gitu. Emang teriak-teriak, dia murung gitu, dia murung teriak-teriak, udah teriak-teriak kadang nangis gitu. Aku di situ bingung juga gitu. Ini kan kita tuh mau jalan-jalan, kita tuh mau happy, kenapa jadi kita horor kayak gini? Nggak lama di kolam renang juga dia murung gitu kan, di kolam renang. Udahlah kita balik aja lah, males lah ternyata kalau keadaannya kayak gini gitu. Pokoknya dari sampai sekarang kita pengen nginap, pengen ini bener-bener langsung lihat-lihat dulu hotelnya gitu ya, bener nggak ini masih operasi atau gimana, takut kejadian kayak kemarin lagi gitu kan. Kebingungannya dari situ. Pokoknya nggak shock loh. Dikiranya saya pikir gitu kayak misalnya di film-film, ternyata di kenyataan di dunia pun teteh ngalamin tadinya kan aku bodoh lah gitu kan, bodoh loh apa yang dirasa ya mungkin perasaan saya aja gitu, halu gitu kan. Dan ternyata mereka nunjukin yang perempuan, terus suara nangis pula, terus suara batuk dengan rasa serak juga. Yang terakhir itu nunjukin ya itu kepala gitu ya, sampai shocknya tuh ya kalau misalkan saya bisa ngegambar gitu ya, sama saya digambarin tuh sosok kepala nongol, jadi segini nongol, mata sampai meleleh satu, jadi ini tuh kayak akar-akar kayak gitu lah, kayak otot-otot gitu penuh, jadi semuanya tuh kayak otot, tapi mata meleleh satu ke sini. Ya mungkin ya mungkin yang penghuni itunya udah kebal gitu, udah kebal di tempat itu mungkin. Yang lain pada kekunci di situ ya, entahlah, walau alam gitu, nggak tahu. Cuma interaksinya lumayan gitu ya, bikin heboh karena memang itu hotel udah nggak operasi juga gitu ya. Kagetnya yang shocknya ya di situ, anjir, terus gua nelfon siapa, gua transfer duit ke siapa gitu kan. Di situ shock juga gitu ya. Bodoh lah pokoknya, udahlah sia-sia aja kita mah, kita refreshing gitu. Nggak ada nggak ada interaksi yang lebih-lebih gitu yang sampai nyelakain. Ya untungnya nggak ada yang nyelakain, untungnya nggak interaksi sama anak-anak pula gitu. Memang ceritanya dari temen aku yang tahu dari daerah situ, emang dia interaksinya kalau misalkan pengen katanya kalau orang-orang bisa yang di sana, sebenarnya mereka tuh pengen minta tolong, pengen sempurnain. Cuman mereka kekunci sama yang di situ juga katanya. Jadi interaksinya mungkin ada yang lebih kuat atau tinggi ya, lebih tinggi gitu ya auranya gitu. Dan interaksinya jadi ngambilnya ke kita yang udah berumah tangga. Kalau misalkan ke orang-orang yang lewat atau gimana yang biasa, pasangan-pasangan biasa gitu yang belum nikah, cuek sih mereka mah gitu. Cuma interaksinya ke kita yang udah berumah tangga gitu. Ngeri pokoknya di situ, shock deh dengan kata pengen pulang cepet-cepet, pengen cepet-cepet pagi gitu ya. Udah nyali dulu dari jam 12:30. Dan semua ngalamin ya? Ngalamin, bukan saya aja. Berarti 6 orang yang dewasa lah gitu ya. 6 orang itu diganggu semua gitu. Baru kali itu
saya ngerinya sampai kalau misalkan halunya dari saya sendiri, ya mungkin saya yang halu Iya, gitu. iya. Ternyata memang Itu semua semuanya gitu, ya. semua gitu. Untungnya nggak interaksinya sama anak-anak. Kalau sama anak-anak, ya Iya. entahlah, berabe Kasian juga. jadi trauma ya. Trauma ya. Oke kawan-kawan, terima kasih Teh Erna Udah, sama-sama. ceritanya. Lumayan cukup, bukan lumayan ya, serem dari tadi saya udah merinding-merinding. Mungkin kawan-kawan semua juga kalau misalnya tahu Kalau yang udah ngalamin mah pasti shock gitu lah. yang orang Garut atau misalnya orang-orang yang tahu kisahnya di internet, mungkin nanti saya cari tahu juga di internet kisahnya seperti apa ya. Saya juga penasaran sih itu hotelnya ya. Nanti deh saya liatin, mungkin nanti ada di internet, saya liatin di footage-nya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mendengarkan cerita dari Teh Erna. Terima kasih yang sudah menonton channel Pandawana. Kalau misalnya kawan-kawan ada cerita kayak Teh Erna atau misalnya ada cerita horor lainnya, boleh datang ke sini ke Pandawana di Arcamani. Boleh kontak kita di komen. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.